Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan transaksi entitas induk dan entitas anak aset tetap. Ada dua agenda, yaitu transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan dan transaksi penjualan aset tetap disusutkan. Transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan, realisasi keuntungan atau kerugian penjualan tanah pada aset pelepasan tanah. Pelepasan tanah bisa terjadi karena penjualan, penghentian, pengakuan, dan pertukaran. Sedangkan transaksi penjualan aset tetap disusutkan, konsep kuncinya yaitu realisasi keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap disusutkan pada saat aset tersebut digunakan, seperti contoh bangunan dan peralatan. Lalu skenario 1, seluruh peristiwa P1, P2, dan P3. Di situ ada soalnya di buku Dwi Martani AKL 1 halaman 183 sampai 184. Keuntungan penjualan tanah di situ di PTP 100 juta, ITS 200 juta, sebelum konsolidasi 300 juta, dan konsolidasian 300 juta. Lalu skenario 2, P1 dan P2 terjadi pada 2015 di buku Dwi Martani AKL 1 halaman 184 sampai 185. Soalnya jurnalnya yaitu bagian laba atas entitas anak pada investasi pada entitas anak sebesar 100 juta. Mencatat keuntungan yang belum terrealisasi. Lalu keuntungan penjualan tanah pada tanah sebesar 100 juta. Mengeliminasi sebagian nilai perolehan tanah dan keuntungan penjualan tanah. Lalu di skenario 3 di buku Dwi Martani AKL 1 halaman 185 yang mempunyai buku bisa dibuka di halaman tersebut. Itu jurnalnya investasi dan entitas anak pada bagian laba atas entitas anak sebesar 100 juta. Mencatat keuntungan yang telah terrealisasi. Lalu investasi pada entitas anak pada keuntungan penjualan tanah sebesar 100 juta. Mencatat keuntungan transaksi hulu yang telah terrealisasi. Pada tabel tersebut keuntungan penjualan tanahnya PDS 200 juta, sebelum konsolidasi 200 juta, eliminasi 100 juta, dan konsolidasi yang 300 juta. Yang ada di slide 7 ini bisa dibuka di halaman 186. Di situ informasi tambahan saja, bisa di pause kalau ingin yang belum punya bukunya bisa di pause di sini, yang sudah punya bukunya bisa dibuka halaman 186. Nah, di sini ada transaksi hulu penjualan aset tetap tidak disusutkan, yaitu
Jurnal 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas pada kas. Mencatat pembelian saham PT Andalas. Lalu jurnal 31 Desember 2015, investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas 150 juta. Mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas. Lalu jurnal 31 Desember 2015, kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 37.500 juta. Mencatat bagian PT Nusantara, mencatat keuntungan transaksi hulu yang belum terrealisasi. Lalu jurnal 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Andalas pada investasi pada PT Andalas sebesar 30 juta. Mencatat keuntungan transaksi hulu yang belum terrealisasi. Ya, selanjutnya jurnal eliminasi 2015 itu ada, silahkan dibuka di halaman 187 sampai 188. Di sini ada tabel 6.5, tabel perhitungan jurnal eliminasi. Saldo awal PT Nusantara 75%, 900 juta. Itu didapat dari 75%-nya 1.200.000.000 juta. Kepentingan non pengendali 25%, saldo awalnya sebesar 300 juta. Itu dapat dari 25% dikali 1.200.000 juta. Saham biasa, saldo awalnya sebesar 800 juta. Itu dapat dari halaman 186 yang di neraca saldo per 31 Desember 2015. Saldo laba, saldo awalnya sebesar 400 juta. Itu dapat dari jumlahnya 900 juta ditambah 300 juta, itu kan 1.200.000 juta. Dikurangi 800 juta, itu menjadi 400 juta. PT Nusantara, laba bersihnya 150 juta. Itu dapat dari informasi tambahan di halaman 186 yang poin 2 itu yang bawah, itu kan selama 2015 PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta. Jadi 75% dikali 200 juta menjadi 150 juta. Kepentingan dan pengendali laba bersih sebesar 50 juta. Ini dapat dari 25% dikali 200 juta. Saldo laba bersihnya sebesar 200 juta. Ini 150 juta ditambah 50 juta. PT Nusantara dividennya sebesar 37.500.000. Ini dapat dari halaman 186 yang bawah informasi tambahan poin 2. Itu kan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Jadi 75% dikali 50 juta menjadi 37.500.000. Kepentingan non pengendali dividennya sebesar 12.500.000. Itu dapat dari 25% dikali 50 juta. Saldo labanya menjadi 50 juta. 37.500 ditambah 12.500. Untuk saldo akhirnya sebesar jumlahnya saldo awal ditambah laba bersih dikurangi dividen menjadi 1.012.500.000. Untuk kepentingan non pengendali 337.500.000. Saham biasa 800 juta, saldo labanya 550 juta. Keuntungan belum terrealisasi itu 30 juta, dapat dari halaman
108 dapat dari halaman 187. Yang bawah mencatat keuntungan transaksi hulu yang belum terrealisasi 150 juta dikurangi 120 juta sebesar 30 juta. Saldo akhir disesuaikan itu dapat dari saldo akhir dikurangi keuntungan belum terrealisasi yaitu 982 juta 500. Bagian laba atas PT Andalas sebesar 120 juta itu dapat dari laba bersih dikurangi keuntungan belum terrealisasi. Kemudian untuk bawahnya ini jurnal eliminasi, yaitu saham biasa sebesar 800 juta di debit. Ini kan ada di tabel perhitungannya. Terus saldo laba sebesar 400 juta di debit. Ini ada di tabel perhitungannya. Kemudian bagian laba atas PT Andalas 120 juta di debit. Ini ada perhitungannya di atasnya. Bagian laba kepentingan non pengendali 50 juta. Ini ada di debit, ini ada di tabel perhitungan di atasnya. Dividen diumumkan 50 juta, kredit. Ini. Investasi pada PT Andalas 982 juta 500 di kredit. Ini perhitungannya yang tadi. Kepentingan non pengendali sebesar 333 juta 500.000 di kredit. Ini perhitungannya tadi. Untuk selanjutnya yang bawah ini jurnalnya itu untuk mengeliminasi keuntungan penjualan tanah antara PT Nusantara dan PT Andalas. Jurnalnya keuntungan penjualan tanah pada tanah sebesar 30 juta. Ini 30 juta itu dapat dari 150 juta dikurangi 120 juta. Kemudian untuk kertas kerja konsolidasian 2015 halaman 189. Untuk kertas kerja konsolidasian 2015 halaman 189. Itu tabel 6.6 kertas kerja konsolidasian 2015. Saldo dari PT Nusantara dan PT Andalas ini sampai ke bawah, sampai kepentingan non pengendali itu ada di buku halaman 186 yang tabel 6.4. Untuk jurnal eliminasinya itu ada di buku halaman 188 yang tadi saya udah jelasin sebelumnya. Untuk saldo konsolidasian di penjualan ini, saldo PT Nusantara ditambah saldo PT Andalas 4.800 juta ditambah 875 juta sama dengan 5.675 juta. Untuk beban pokok penjualan, beban operasi, beban penyusutan, beban amortisasi itu sama. PT Nusantara, saldo PT Nusantara ditambah PT Andalas. Nah, yang untuk bagian laba atas PT Andalas itu kan ada jurnal eliminasinya. Jadi, PT Nusantara ditambah PT Andalas dikurangi jurnal eliminasi. Selanjutnya sama. Prosedur konsolidasi tahun kedua 2016 itu ada di buku halaman 190. Untuk pencatatan PT Nusantara di tahun 2016, PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2016 yaitu
31 Desember 2016 ini untuk mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas. Jurnalnya investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 187.500.000. Itu dapat dari 250 juta dikali 75%. Itu ada di soal yang di atasnya di buku halaman 190. Kemudian tanggal 31 Desember 2016 untuk mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas. Jurnalnya kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 75 juta. Itu dapat dari 100 juta dikali 75%. Itu ada di soal di halaman 190 yang atas. Untuk jurnal eliminasi tahun 2016 ada di buku halaman 191. Tabel 6.7, tabel perhitungan jurnal eliminasi. Saldo awal PT Nusantara kepentingan non pengendali itu yang 1 miliar 12.500.000, 337.500.000, 800 juta, 550 juta itu terdapat dari saldo akhirnya yang sebelumnya yang pada halaman 188 yang tabel 6.5. Untuk laba bersihnya 75% dikali 250 juta. 250 juta itu dapat dari halaman 190 yang atas itu, yang PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250. Kepentingan non pengendali laba bersih sebesar 62.500.000. Yaitu dapat dari 25% dikali 250 juta. Untuk dividennya PT Nusantara 75% dikali 100 juta. Itu 100 juta ada di soal halaman 190 yang atas. Mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Untuk kepentingan non pengendali 25% dikali 100 juta sebesar 25 juta. Untuk saldo akhir itu penjumlahan saldo awal ditambah laba bersih dikurangi dividen menjadi 1 miliar 125 juta. Untuk kepentingan non pengendali saldo akhirnya 375 juta. Saham biasa saldo akhirnya 800 juta, saldo laba saldo akhirnya 700 juta. Untuk keuntungan belum terrealisasi itu sebesar 30 juta. Saldo akhir disesuaikan sebesar 1 miliar 125 juta dikurangi 30 juta menjadi 1 miliar 95 juta. Untuk jurnal eliminasinya yaitu di bawahnya itu saham biasa sebesar 800 juta. Yang ini tadi di debit. Saldo laba sebesar 550 juta di debit. Bagian laba atas PT Andalas sebesar 187.500 di debit. Bagian laba kepentingan non pengendali 62.500 di debit. Dividen diumumkan sebesar 100 juta di kredit. Investasi pada PT Andalas sebesar 1 miliar 125 juta di kredit. Ini. Kepentingan non pengendali sebesar 375 juta di kredit. Untuk jurnal eliminasi keuntungan penjualan tanah yang masih belum terrealisasi sampai dengan akhir 2016. Itu jurnalnya investasi pada PT Andalas pada tanah sebesar 30 juta. Selanjutnya kertas kerja konsolidasi 2016, yaitu yang pertama penjualan PT Nusantara dan ditambah PT Andalas 6 miliar tambah 1 miliar sama dengan konsolidasi yaitu 7 miliar. Selanjutnya beban pokok penjualan minus 3 miliar 900 juta ditambah minus 600 juta sama dengan
4.500.000.000. Selanjutnya beban operasi 1.037.500.000 ditambah 125 juta sama dengan 1.165.500.000. Selanjutnya beban penyusutan 250 juta ditambah 25 juta sama dengan 275 juta. Selanjutnya beban amortisasi 62 juta 500.000 di sisi konsolidasi 62.500.000. Lalu di bagian laba atas PT Andalas 187.500 dikurangi 187.500 sama dengan 0. Lalu langsung saja ke laba bersih konsolidasi sebesar 62.500.000 di sisi debit sama dengan 62.500.000 di konsolidasi. Saldo laba awal 1.950 juta tambah 550 juta dikurangi 550 juta sama dengan 1.950 juta. Lalu laba bersih 937 juta 500 ditambah 250 juta dikurangi 250 juta sama dengan 937 juta 500.000. Lalu kurang dividen diumumkan minus 400 juta ditambah minus 100 juta dikurangi 100 juta sama dengan 400 juta. Lalu kas dan setara kas 1.400.000 juta ditambah 700 juta sama dengan 2.100.000 juta. Lalu piutang usaha 1 miliar ditambah 500 juta sama dengan 1.500.000 juta. Lalu persediaan 550 juta ditambah 350 juta sama dengan 900 juta. Lalu investasi pada PT Andalas 1.095 juta dikurangi 30 juta investasi pada PT Andalas 1.095 juta di jurnal eliminasi bagian debit itu 30 juta dan di kredit 1.125 juta. Lalu yang tanah 1.500 juta ditambah 500 juta dikurangi 30 juta sama dengan 1.970 juta. Lalu bangunan dan peralatan 3 miliar ditambah 400 juta sama dengan 3.400.000 juta. Lalu akumulasi dan penyusutan 1 miliar minus 1 miliar ditambah minus 150 juta sama dengan 1.150.000 juta. Lalu merek dagang 805 juta. Lalu akumulasi amortisasi minus 112.500.000.
Lalu utang usaha 1.250.000. 1.250 juta ditambah 300 juta sama dengan 1.550 juta. Lalu 1.500 juta ditambah 500 juta sama dengan 2 miliar. Saham biasa 3 miliar tambah 800 juta kurangi 800 juta sama dengan 3 miliar. Lalu saldo laba 2.487.500.000 ditambah 7 miliar dikurangi 800 miliar dikurangi 2.487.500 ditambah 700 juta dikurangi 800 juta dikurang lagi 100 juta sama dengan 2.487.500.000. Lalu kepentingan non pengendali 375 juta. Ya, selanjutnya tanah dijual pada 2016 halaman 193. Jurnalnya untuk mencatat keuntungan penjualan tanah yang telah terrealisasi. Itu investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 30 juta. Dapat dari soal yang ada di halaman 193. Keuntungan penjualan tanah PT Nusantara sebesar 30 juta telah terrealisasi. Untuk tabel 6.9, tabel perhitungan jurnal eliminasi. PT Nusantara saldo awalnya 1.012.500.000, kepentingan non pengendali saldo awalnya 337.500.000, saham biasa saldo awalnya 800 juta, saldo laba saldo awalnya 550 juta. Ini dapat dari saldo akhir yang ada di halaman 188 tabel 6.5. Untuk laba bersihnya PT Nusantara sebesar 202.500.000. Dapat dari 75% dikali 270 juta. 270 juta ini dapat dari soal yang ada di halaman 193 yang atas. Untuk kepentingan non pengendali 25% dikali 270 juta sama dengan 67.500.000. Untuk dividen PT Nusantara 75% dikali 100 juta sebesar 75 juta. Nah, untuk 100 jutanya ini ada di soal halaman 193 yang atas. Untuk kepentingan pengendali, dividennya sebesar 25% dikali 100 juta sebesar 25 juta. Untuk saldo akhirnya PT Nusantara, ini tinggal dijumlah. Saldo awal ditambah laba bersih dikurangi dividen sebesar 1.140 juta. Kepentingan non pengendali 337.500 ditambah 67.500 ditambah 25 juta sama dengan ini tadi 337.500 ditambah 67.500 dikurangi 25 juta sebesar 380 juta. Untuk saldo akhirnya saham biasa sebesar 800 juta. Untuk saldo akhirnya saldo laba 550 juta ditambah 270 juta dikurangi 100 juta sebesar 720 juta. Untuk jurnal eliminasi yaitu saham biasa sebesar 800 juta debit, saldo laba 550 juta debit, bagian laba atas PT Andalas 202.500 debit, bagian laba kepentingan non pengendali 67.500 debit, dividen diumumkan 100 juta kredit, investasi pada PT Andalas 1.140 juta,
kredit, kepentingan non-pengendali 380 juta kredit. Informasi ini, nominal-nominal ini itu didapat dari tabel perhitungan jurnal eliminasi tabel 6.9. Selanjutnya, transaksi hilir penjualan aset tetap tidak disusutkan. Contoh 6.3, transaksi hilir penjualan tanah, ada di buku halaman 194. Ini soalnya tabel 6.10 neraca saldo per 31 Desember 2015. Silahkan dibaca, ada di buku juga halaman 194. Selanjutnya, prosedur konsolidasi tahun pertama 2015 ada di buku halaman 195. Pencatatan PT Nusantara pada tahun 2015. PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatannya sebagai berikut. 1 Januari 2015 untuk mencatat pembelian saham. Jurnalnya investasi pada PT Andalas pada kas sebesar 900 juta. 900 juta ini dapat dari soal halaman 194. Jurnal tanggal 31 Desember 2015, investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 165 juta. Ini dapat dari 75% dikali 220 juta. Dapat dari soal halaman 194. Kemudian jurnal tanggal 31 Desember 2015 untuk mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas. Jurnalnya kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 37.500. Ini dapat dari 75% dikali 50 juta. Itu juga ada di soal halaman 194. Kemudian jurnal tanggal 31 Desember 2015 untuk mencatat keuntungan transaksi hilir yang belum terrealisasi. Jurnalnya bagian laba atas PT Andalas pada investasi pada PT Andalas sebesar 15 juta. Ini didapat dari 20 juta dikali 75%. Ini juga ada di soal di halaman 194. Selanjutnya, jurnal eliminasi pada tahun 2015 ada di buku halaman 196. Tabel 6.11. Ini saldo awalnya PT Nusantara 75% dikali 1.200.000.000 menjadi 900 juta. Kepentingan non-pengendali saldo awalnya 300 juta itu dapat dari 25% dikali 1.200.000.000. Saham biasa sebesar 800 juta. 800 juta itu ada di tabel 6.10 neraca saldo yang ada di halaman 194. Saldo labanya ini sebesar 400 juta. Ini juga ada di buku halaman 194 yang tabel 6.10. PT Nusantara laba bersihnya sebesar 165 juta. Ini dapat dari 75% dikali 220 juta. 220 juta ini ada di soal halaman 194. Untuk kepentingan non-pengendali, laba bersihnya 25% dikali 220 juta. Menjadi 55 juta. Nah, untuk saham biasanya, laba bersihnya tidak ada. Untuk saldo labanya sendiri yaitu 220 juta. PT Nusantara, dividennya sebesar 37.500. Ini dapat dari 75% dikali 50 juta. Nah, untuk 50 juta ini ada di buku, ada di soal di buku halaman 194. Untuk kepentingan non-pengendali, saldo dividennya itu sebesar 25% dikali 50 juta, 12.500. Nah, untuk
menghitung saldo akhir itu saldo awal ditambah laba bersih dikurang dividen. Saldo akhirnya PT Nusantara 1.027.500.000. Saldo akhirnya kepentingan non pengendali 342.500.000. Saldo akhirnya saham biasa 800 juta. Saldo akhirnya saldo laba yaitu 570 juta. Untuk keuntungan belum terrealisasi itu di PT Nusantara sebesar 15 juta. Ini ada di jurnal sebelumnya. Di buku juga ada halaman 195 yang bawah. Kepentingan non pengendali. Keuntungan belum terrealisasinya yaitu sebesar 5 juta. Untuk saldo akhir disesuaikannya itu saldo akhir dikurangi keuntungan belum terrealisasi sebesar 1.112.500.000. Untuk kepentingan non pengendali 337.500.000. Bagian laba atas PT Andalas PT Nusantara sebesar 150 juta. Bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 50 juta. Untuk jurnalnya yaitu saham biasa sebesar 800 juta. Saldo laba sebesar 400 juta. Bagian laba atas PT Andalas 150 juta. Bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 50 juta. Dividen diumumkan sebesar 50 juta. Investasi pada PT Andalas sebesar 1.012.500.000. Kepentingan non pengendali sebesar 337.500.000. Nah, untuk jurnal eliminasi keuntungan penjualan tanah antara PT Nusantara dan PT Andalas sebagai berikut. Yaitu keuntungan penjualan tanah pada tanah sebesar 20 juta. Selanjutnya, kertas kerja konsolidasi 2015 yang halaman 197 itu sama dengan kertas kerja konsolidasi yang ada di halaman 189. Hanya saja yang membedakan itu hulu ke hilir. Maksudnya dari induk ke anak. Seperti itu. Langsung saja ke transaksi hilir penjualan aset tetap tidak disusutkan halaman 198. Itu jurnal tanggal 31 Desember 2016 investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 187.500.000 dan jurnal 31 Desember 2016 kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 75 juta. Lalu transaksi hilir aset tetap tidak disusutkan, yaitu yang ada di halaman 199. Saldo awal tabel 6.13, tabel perhitungan jurnal eliminasi. Saldo awalnya itu sama dengan saldo akhir yang tabel 6.11 yang dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu PT Nusantara 1.027.500.000,
kepentingan non pengendali 342.500.000, saham biasa 800 juta, saldo laba 570 juta. Lalu laba bersihnya itu didapat dari 250 juta yang ada di soal halaman 250 juta dikali 75%. Lalu yang hasilnya 187 juta 500. Yang kepentingan non pengendalinya itu 250 juta dikali 25%, hasilnya 62 juta 500. Lalu dividennya itu didapat dari 100 juta dikali 75%, hasilnya 75 juta. Lalu 100 juta dikali 25%, hasilnya 25 juta. Saldo akhirnya 1.140 juta. Lalu kepentingan non pengendali 380 juta. Lalu saham biasanya 800 juta. Lalu saldo labanya 720 juta. Lalu yang tabel di bawahnya ini itu didapat dari jurnal eliminasi. Lalu jurnalnya investasi pada PT Andalas dan kepentingan non pengendali. Investasi pada PT Andalas 15 juta, kepentingan non pengendali 5 juta, pada tanah sebesar 20 juta. Selanjutnya, kertas kerja konsolidasian tahun 2016. Ada di buku halaman 200. Di tabel 6.14. Itu sama seperti di halaman 192, tabel 6.8. Yang membedakannya adalah yang di halaman ini, yang halaman 200, itu transaksi hilir. Yang dimaksud dengan transaksi hilir itu transaksi entitas induk ke transaksi entitas anak. Sedangkan yang sebelumnya yang di halaman 192 itu transaksi hulu, yang artinya transaksi entitas anak ke transaksi entitas induk. Selanjutnya, tanah dijual pada tahun 2016 ada di buku halaman 201. Itu untuk mencatat keuntungan penjualan tanah, jurnalnya investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 15 juta. Ini dapat dari 75% dikali 20 juta. 20 jutanya itu ada di soal halaman 201. Tabel 6.15, tabel perhitungan jurnal eliminasi. Untuk saldo awalnya ini, itu sama seperti saldo akhir yang sebelumnya yang di halaman 196, tabel 6.11. Untuk laba bersih, PT Nusantara sebesar 75% dikali 270 juta. Sama dengan 187 juta 500. Untuk kepentingan pengendali, laba bersihnya sebesar 25% dikali 270 juta. Menjadi 62 juta 500. PT Nusantara dividennya sebesar 75% dikali 100 juta. Menjadi 75%. Untuk kepentingan pengendalinya 25% dikali 100 juta, 25 juta. Untuk saldo akhirnya itu tinggal dijumlahkan saldo awal ditambah laba bersih dikurangi dividen, yaitu sebesar
PT Nusantara sebesar 1.140 juta, kepentingan non pengendali sebesar 380 juta, saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 720 juta. Untuk jurnalnya, yaitu saham biasa sebesar 800 juta di debit, saldo laba sebesar 570 juta di debit, bagian laba atas PT Andalas 187 juta 500 di debit, bagian laba kepentingan non pengendali 62 juta 500 di debit. Dividen diumumkan sebesar 100 juta di kredit, investasi pada PT Andalas sebesar 1.140 juta di kredit, kepentingan non pengendali sebesar 380 juta di kredit. Nah, untuk nominal ini, untuk saldo ini itu udah dihitung di tabel perhitungan jurnal eliminasi di atasnya ini. Selanjutnya, transaksi penjualan aset tetap disusutkan. Untuk pencatatan yang dibuat oleh PTP terkait dengan kepemilikan kendaraan, ada di buku halaman 202. Untuk jurnal tanggal 1 Januari 2014, kendaraan pada kas sebesar 300 juta. 300 juta ini dapat dari soal yang ada di atasnya halaman 202. Untuk jurnal tanggal 31 Desember 2014 dan 2015, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 60 juta. 60 juta ini dapat dari 300 juta dibagi 5 tahun. Untuk nilai tercatat kendaraan per 31 Desember 2015, nilai perolehannya itu 300 juta. Untuk akumulasi penyusutan kendaraan 120 juta. Nilai tercatat ini dihitung dari nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 180 juta. Untuk jurnal yang dibuat pada saat PTP menjual kendaraan ke PTS ada di buku halaman 203. Jurnalnya tanggal 31 Desember 2015, kas sebesar 210 juta di debit itu ada di soal halaman 202. Akumulasi penyusutan kendaraan 120 juta di debit ini udah ada di jurnal halaman 202. Yang bawah atau yang ini, yang atas ini, untuk kendaraan sebesar 300 juta di kredit itu ada di halaman 202. Keuntungan penjualan kendaraan sebesar 30 juta di kredit itu ada di soal halaman 202. Pencatatan yang dibuat oleh PTS pada saat membeli kendaraan dari PTP halaman 203 sampai 205. Ini jurnalnya tanggal 31 Desember 2015, kendaraan pada kas sebesar 210 juta. Ini ada di soal halaman 202. Untuk bagian laba, untuk jurnal bagian laba atas entitas anak pada investasi pada entitas anak sebesar 30 juta. Untuk jurnal mengeliminasi penjualan kendaraan antara PTP dan PTS. Jurnalnya kendaraan sebesar 90 juta di debit. Keuntungan penjualan kendaraan sebesar 30 juta di debit. Akumulasi penyusutan kendaraan 120 juta di kredit. Pencatatan yang dibuat oleh PTS pada saat membeli kendaraan dari PTP. Tabel 6.16 itu ada di halaman 204. Kendaraan di PTP sebesar 0 rupiah, di PTS 210 juta, sebelum konsolidasi 210 juta, dieliminasi 90 juta, konsolidasian kendaraan sebesar 300 juta. Akumulasi penyusutan kendaraan PTP sebesar 0, PTS sebesar 0, atau sebelum konsolidasi sebesar 0, eliminasi sebesar 120 juta, konsolidasian sebesar 120 juta.
Keuntungan penjualan kendaraan PTP sebesar 30 juta, PTS sebesar 0 sebelum konsolidasi sebesar 30 juta, eliminasi sebesar min 30 juta, konsolidasian 0. Untuk jurnal mencatat keuntungan yang terrealisasi yaitu investasi pada entitas anak pada bagian laba atas entitas anak sebesar 10 juta. Jurnal untuk mengeliminasi penjualan kendaraan antara PTP dan PTS. Kendaraan sebesar 90 juta di debit, investasi pada entitas anak sebesar 20 juta di debit, akumulasi penjualan kendaraan sebesar 110 juta di kredit. Dampak dari jurnal eliminasi di atas terhadap penyajian akun kendaraan, dana akumulasi penyusutan kendaraan dalam laporan keuangan konsolidasian 2016. Tabel 6.17. Kendaraan PTP sebesar 0, PTS sebesar 210 juta, sebelum konsolidasi sebesar 210 juta, eliminasi sebesar 90 juta, konsolidasian sebesar 300 juta. Akumulasi penyusutan kendaraan PTP sebesar 0, PTS sebesar 70 juta, sebelum konsolidasi sebesar 70 juta, eliminasi sebesar 110 juta, konsolidasian sebesar 180 juta. Selanjutnya ini contoh kasus yang halaman 205 bisa dibuka di halaman tersebut. Lalu jurnalnya yang 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas pada kas sebesar 900 juta itu mencatat pembelian saham PT Andalas. Lalu jurnal 31 Desember 2015, investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta itu mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas. Lalu 31 Desember 2018, kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 37.500.000. Itu mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas. Lalu 3 Desember 2015, bagian laba atas entitas anak pada investasi pada entitas anak. Pada investasi pada PT Andalas sebesar 30 juta. Lalu yang bisa dibuka halaman 207 sampai 208 itu sama seperti transaksi hulu penjualan aset tetap tidak disusutkan. Yang membedakan hanya ada di akumulasi penyusutan. Ada akumulasi penyusutannya yaitu sebesar 200 juta. Itu. Lalu di kertas kerja konsolidasi 2015 itu sama dengan di halaman 189 itu sama. Yang membedakan hanya terdapat di bangunan dan akumulasi. Di bangunan ini ada 170 juta dan akumulasi 200 juta yang ada di situ. Bisa dibuka di situ ya. Lalu di halaman 209 sampai 210 itu ada jurnal yaitu investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 187.500.000. Lalu jurnal 31 Desember 2016, kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 75 juta. Lalu 31 Desember 2016 itu investasi pada PT Andalas pada bagian
laba atas entitas anak sebesar 3 juta. Yang selanjutnya di halaman 210 sampai 211 saldo awalnya itu sama dengan yang di halaman 207 di saldo akhir itu. Lalu laba bersih PT Nusantara 180.500.000, kepentingan non pengendali 62.500.000, lalu saldo labanya 200.050. Lalu dividen 75 juta di PT Nusantara, kepentingan non pengendali 25 juta, lalu saldo labanya 100 juta. Saldo akhirnya 1.125 juta, kepentingan non pengendalinya 375 juta, saham biasanya 800 juta, saldo labanya 700 juta. Lalu kepentingan belum terrealisasi 27 juta, saldo akhir disesuaikan itu 1.098 juta. Bagian laba atas PT Andalas 190.500.000. Lalu yang bawah saham biasanya 800 juta, saldo labanya 550 juta. Bagian laba atas PT Andalas 190.500.000. Bagian laba kepentingan non pengendalinya 62.500.000. Dividen diumumkannya 100 juta, investasi pada PT Andalas 1.128 juta. Lalu kepentingan non pengendalinya 375 juta. Investasi pada PT Andalas 30 juta, bangunan 170 juta, akumulasi penyusutan bangunan 200 juta. Akumulasi penyusutan pada beban penyusutan sebesar 3 juta. Lalu di kertas kerja konsolidasi 2016 di tabel 6.22 itu perhitungannya sama yang saya tunjukkan pertama tadi, cuma yang berbeda itu nominalnya. Saya sebutkan nominalnya saja ya. Yang laba bersih konsolidasian 940.500.000 di PT Nusantara. PT Andalasnya 250 juta, di debit 190.500.000, kredit 3 juta. Lalu dikonsolidasian 1.003 juta. Bagian induk atas laba bersihnya 940.500.000 di PT Nusantara, di PT Andalasnya 250 juta, di debit 253 juta, dikonsolidasi 990.500.000. Saldo akhirnya yaitu 2.490.500.000, 700 juta, lalu 803 juta di debit, lalu di kredit 103 juta. Di konsolidasian 2.490.500.000. Lalu total asetnya di PT Nusantara 8.240.500.000, di PT Andalas 2.300 juta, di debit 203 juta, di kredit 1.328 juta, di konsolidasian 9.415.500.000. Total liabilitas dan ekuitas 7.115.500.000, 2.300
juta, lalu di debit 1.603 juta, di kredit 478 juta, di konsolidasian 9.415.500.000. Selanjutnya, transaksi hilir penjualan aset tetap disusutkan. Contoh 6.6, transaksi hilir penjualan peralatan ada di buku halaman 213. Ini tabel 6.23, neraca saldo per 31 Desember 2015. Bisa dibaca di buku juga ada halaman 213. Untuk prosedur konsolidasi tahun pertama 2015 ada di buku halaman 214. Pencatatan PT Nusantara tahun 2015. Untuk mencatat pembelian saham PT Andalas, jurnalnya 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas pada kas sebesar 900 juta. Untuk mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas, jurnalnya 31 Desember 2015, investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 187.500. Untuk mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas, jurnalnya kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 37.500. Untuk mencatat keuntungan transaksi hilir yang belum terrealisasi, bagian laba atas lintas anak pada investasi pada PT Andalas sebesar 37.500. Untuk jurnal eliminasi pada tahun 2015 ada di buku halaman 215. Tabel 6.24, tabel perhitungan jurnal eliminasi. Saldo awal ini dapat dari saldo akhir di halaman 210. Selanjutnya, jurnal eliminasi pada tahun 2015 ada di buku halaman 215, tabel 6.24, tabel perhitungan jurnal eliminasi. Saldo awal untuk PT Nusantara itu 75% dikali 1.200.000.000, 1.200.000.000, itu 900 juta. Untuk kepentingan pengendali 25% dikali 1.200.000.000 juta, itu 300 juta. Untuk saham biasa 800 juta, saldo labanya 400 juta. Untuk laba bersih PT Nusantara sebesar 75% dikali 250 juta, yaitu 187.500. Kepentingan non pengendali laba bersih sebesar 25% dikali 250 juta sebesar 62.500. Untuk dividen PT Nusantara sebesar 75% dikali 50 juta sama dengan 37.500. Kepentingan non pengendali sebesar 25% dikali 50 juta sebesar 12.500. Untuk saldo akhirnya itu dijumlah saldo awal ditambah laba bersih dikurangi dividen. Untuk PT Nusantara saldo akhirnya 1.050.000 juta. Untuk kepentingan non pengendali saldo akhirnya 350 juta. Untuk saham biasa saldo akhirnya 800 juta. Untuk saldo laba saldo akhirnya 600 juta. Keuntungan belum terrealisasi sebesar 37.500. Untuk kepentingan non pengendali sebesar 12.500. Saldo akhir disesuaikan. PT Nusantara 1.012.500. Kepentingan non pengendali 337.500. Bagian laba atas PT Andalas PT Nusantara sebesar 150 juta. Bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 50 juta. Untuk jurnal eliminasinya sebagai berikut. Saham biasa 800 juta, saldo laba 400 juta, bagi laba atas PT Andalas 150 juta, bagi laba kepentingan non pengendali 50 juta, dividen diumumkan 50 juta, investasi pada PT Andalas 1.200.000.000
12.500.000, kepentingan non pengendali 337.500.000. Saldo di jurnal ini itu ada di tabel perhitungan jurnal eliminasi di atasnya. Untuk mengeliminasi penjualan peralatan antara PT Nusantara dan PT Andalas bagi berikut jurnalnya. Keuntungan penjualan peralatan sebesar 50 juta di debit, peralatan sebesar 100 juta di debit, akumulasi penyusutan sebesar 150 juta di kredit. Lalu selanjutnya yang kertas kerja konsolidasian 2015 yang di halaman 216 yaitu yang laba bersih konsolidasi 750 juta pada PT Nusantara, PT Andalasnya 250 juta, debit 200 juta, konsolidasi 800 juta. Saldo laba akhirnya 1 miliar 950 juta di PT Nusantara dan PT Andalasnya 600 juta, yang di debit 650 juta, di kredit 50 juta, konsolidasinya 1 miliar 950 juta. Lalu total asetnya di PT Nusantara 7 miliar 650 juta, di PT Andalas 2 miliar 200 juta, debitnya 100 juta, kreditnya 1 miliar 162 juta 500 ribu. Konsolidasinya 8 miliar 787 juta 500 ribu. Lalu total liabilitas dan ekuitasnya 8 miliar 650 juta dan 2 miliar 200 juta, di debit 1 miliar 450 juta, di kredit 387 juta 500 ribu, konsolidasian 8 miliar 787 juta 500 ribu. Lalu dibuka halaman 217, di situ juga sudah ada soalnya. Langsung saja yang saya sebutkan biar agak cepat, yaitu jurnalnya 31 Desember 2016. Investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 187.500 itu mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas. Lalu 31 Desember 2016 kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 70 juta, yaitu mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas. Lalu 31 Desember 2015 investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas entitas anak 18.750.000, mencatat keuntungan penjualan kendaraan yang telah terrealisasi. Lalu selanjutnya jurnal eliminasi, saldo akhirnya 1 miliar 162 juta 500 di PT Nusantara, kepentingan non pengendalinya 390 juta 500, saham biasanya 800 juta, saldo labanya 750 juta. Lalu di saldo akhir disesuaikannya 1 miliar 143 juta 750 di PT Nusantara, kepentingan non pengendalinya 381 juta 250. Lalu bagian laba kepentingan non pengendali di kepentingan non pengendali yaitu 68 juta 750 ribu. Lalu saham biasa sebesar 800 juta, saldo labanya 600 juta, bagian laba atas PT Andalas 206 juta 250 ribu, bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 68 juta 750 ribu, pada dividen diumumkan sebesar 100 juta, investasi pada PT Andalas 1 miliar 181 juta 250,
kepentingan non pengendalinya 393.750.000. Lalu investasi pada PT Andalas sebesar 37.500.000, kepentingan non pengendalinya 12.500.000, peralatan sebesar 100 juta, pada akumulasi penyusutan sebesar 150 juta. Akumulasi penyusutan pada beban penyusutan sebesar 25 juta. Lalu kertas kerja yang ada di halaman 219 yaitu sampai 220. Laba bersih konsolidasian di PT Nusantara 956.250.000, PT Andalas 250 juta, yang di debit 206.250, kredit 25 juta, konsolidasinya 1.025 juta. Lalu bagian induk atas laba bersih sebesar 956.250.000 di PT Nusantara, PT Andalasnya 250 juta, debit 275 juta, kredit 25 juta, konsolidasiannya 956.250. Lalu saldo laba akhir 2.506.250.000 di PT Nusantara, di PT Andalasnya 750 juta, di kredit 875 juta, kredit 125 juta, konsolidasian 2.506.250.000. Lalu total asetnya 8.256.250.000. Lalu di PT Andalasnya 2.350.000, di debit 162.500.000, di kredit 1.331.250.000, konsolidasinya 9.437.500. Lalu total liabilitasnya 8.256.250.000, di PT Andalasnya 2.350 juta, lalu di debitnya 1.687.500.000, di kreditnya 518.750.000, konsolidasinya 9.437.500.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun tindakan dari kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.